Poco X3 NFC. HP ini tentu udah nggak asing lagi di telinga sebagian besar orang. Bahkan sudah menjadi kebiasaan HP ini dijadikan pembanding pada HP-HP yang rilis setelahnya dengan harga yang setara. Spesifikasi yang nggak wajar dengan harga yang murah membuat HP ini jadi incaran utama para pengejar spek, kaum menang-mending, dan tentunya mobile gamer berbudget mid-range. Sekarang pertanyaannya, kalau Poco X3 NFC ini digunakan oleh user yang nggak cuma ngejar aspek performa, apakah HP ini masih menarik? Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget, dan ini adalah Poco X3 NFC review untuk user non-gamer. Saya akan mulai dari segi performance, karena sektor ini memang jadi nilai jual utama dari HP ini. Poco X3 NFC dilengkapi dengan chipset Snapdragon 732G, varian RAM 6 atau 8GB, serta internal storage 64 atau 128GB dengan teknologi UFS 2.1. Buat kalian user casual yang mungkin nggak terlalu ngikutin spek di HP, intinya performa di Poco X3 NFC ini sudah sangat mumpuni. Saya itu orang yang jarang banget ya main di HP, pemakaian paling sering ya palingan chatting, sosmed, browsing, dan nonton YouTube. Sejauh yang saya rasakan HP ini nggak pernah kerasa lambat atau batuk-batuk. Kalau memang lagi gabut banget, kadang saya iseng buka beberapa game di HP. Dan ya sekali lagi ya HP ini nggak mengecewakan saya. Saya sempat main PUBG dan Genshin Impact di sini dan ternyata kerasa cukup nyaman dimainkan. Panas? Ya, pasti adalah anget-anget dikit, tapi karena bodinya plastik, nggak akan terlalu nyiksa panasnya seperti HP berbahan kaca. Oh iya, ngomongin bodi plastik, jadi ingat, Poco X3 NFC ini mungkin dalam tanda kutip ketinggalan untuk urusan desain daripada HP lainnya. Ya, untuk harga 3 jutaan, saya rasa udah banyak ya HP berbalut metal atau glass. Bahkan saudaranya sendiri yang barusan aja dia makan, yaitu Redmi Note 9 Pro juga udah pakai material kaca. Bentuk HP-nya sendiri juga nggak terlalu inovatif yang gimana-gimana gitu, kecuali di bagian kameranya yang kayaknya ikonik banget ya buat HP ini. Tapi terlepas dari itu semua, saya sih nggak ada masalah serius sama desainnya, karena kalau kita lihat sejarah HP keluaran Xiaomi, pasti banyak banget beredar aksesoris seperti casing yang sangat beragam. Poco X3 NFC memakai antarmuka MIUI 12 berbasis Android 10 dan dibalut dengan Poco Launcher, sebuah tampilan yang khas pada Pocophone series. Tapi nggak banyak juga kok bedanya. Kalau kalian pernah pakai HP merek Xiaomi, pasti akan merasa familiar dengan tampilan menu serta fitur-fiturnya. Atau bahkan ngerasa bosen, karena ya plek-ketiplek lah sama kayak semua HP keluaran Xiaomi lain yang pakai MIUI. Untungnya kebosanan saya akan MIUI sedikit terobati dengan fitur 120Hz refresh rate pada layar Poco X3 NFC. Saya nggak habis pikir ya, kok bisa dengan harga 3 jutaan, HP ini punya fitur yang bahkan nggak semua flagship punya. Refresh rate tinggi pada layarnya ini bikin pengalaman swipe-swipe timeline, browsing, dan main game di HP jadi terlihat lebih smooth. Meski kalau kita bicara soal game, belum banyak judul game di Play Store yang support refresh rate hingga 120Hz. Tapi kalau boleh jujur, nggak semua orang senang sama fitur refresh rate ini. Sebagian orang termasuk saya mungkin lebih memilih layar AMOLED yang lebih segar di mata daripada layar berefresh rate tinggi tapi masih pakai layar IPS, seperti Poco X3 NFC ini. Apakah layar IPS di HP ini jelek? Nggak sama sekali kok. Saya masih enak-enak aja nonton berbagai konten multimedia di sini. Kelebihan lain dari layar IPS dibanding AMOLED mungkin di segi biaya servis kali ya, karena sepengalaman saya biaya ganti layar IPS lebih murah daripada ganti layar AMOLED. Ada satu keluhan sih yang bikin saya kurang nyaman. Nggak tahu kenapa saya ngerasa auto brightness di HP ini agak lambat buat beradaptasi, dan seringkali nggak pas untuk kadar kecerahannya. Jadi pas pakai Poco X3 NFC saya prefer untuk mematikan fitur auto brightness ini. Tapi harusnya masalah sepele seperti ini bisa diatasi dengan mudah oleh Poco lewat software update ke depannya.
Dengan memakai layar IPS, otomatis konsumsi dayanya sedikit lebih boros daripada layar AMOLED. Bahkan pakai dark mode pun nggak bakal berpengaruh ke penghematan baterai kalau di HP yang punya layar IPS. Tapi HP ini sudah di-backup dengan baterai 5160 mAh yang sepemakaian saya awet banget bisa bertahan lebih dari sehari. Ingat ya, saya jarang banget main game di HP. Kalaupun lagi perjalanan jauh dan dipaksa ngeber HP ini buat maps, Poco X3 NFC udah dilengkapi charger 33 watt langsung dari box penjualannya. Jadi baterainya bisa penuh lagi dalam waktu kurang lebih 90 menit. Perkara audio mungkin nggak terlalu dinotis sama sebagian orang, tapi buat saya, speaker di Poco X3 NFC ini bagus. Sekali lagi saya dibuat heran sama Poco yang bisa masukin fitur dual speaker stereo dengan harga yang semurah ini. Output suaranya keras banget menurut saya dan untuk kualitasnya salah satu yang terbaik untuk harga 3 jutaan. Sekarang saya mau masuk ke bagian yang paling jujur dari sebuah harga HP, yaitu kamera. Poco X3 NFC punya setup 4 kamera di belakang dengan kamera utama 64 megapiksel, 13 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth sensor, serta 2 megapiksel makro kamera yang nggak pernah saya pakai. Sedangkan untuk selfie kita disediakan kamera 20 megapiksel. Sejauh ini saya cukup puas dengan hasil kameranya. Mungkin karena awalnya saya skeptis ya kalau sektor kamera ini akan dipangkas supaya harga HP-nya menjadi murah. Apakah hasilnya bagus banget? Nggak sampai segitunya sih. Intinya sesuai ekspektasi aja untuk harga 3 jutaan. Gimana kalau semisal pakai Gcam? Oh tentu, ada kemungkinan hasilnya akan jadi lebih baik. Tapi sesuai dengan tema video ini, user casual kemungkinan besar nggak akan banyak utak-atik HP-nya. Jadi kita bahas aja di lain waktu. Oke, ini adalah hasil dari perekaman videonya Poco X3 NFC di resolusi 1080p 30 fps. Ini dengan kamera utama. Coba kalian nilai untuk stabilisasinya, kualitas suaranya, dan kualitas warnanya. Kalau ini perekaman dengan kamera belakang tapi pakai lensa yang ultra wide. Nah, ini coba kalian juga nilai gimana untuk kualitasnya. Terus stabilisasinya apakah ada juga. Kalau di layar sih kayaknya masih oke-oke aja ya. Tapi nanti kita akan lihat kalau udah jadi di video reviewnya. Kalau ini menggunakan kamera utama dan resolusi 4K 30 fps. Kalau di layar sih dia AIS-nya kayaknya aktif ya, Electronic Image Stabilizer-nya. Untuk kualitasnya harusnya lebih tajam daripada 1080p, tapi sekali lagi nanti kalian bisa nilai sendiri.
hasil dari kamera depannya Poco X3 NFC di resolusi maksimalnya 1080p 30 fps. Jadi kayak gini hasilnya kalau di matahari terik. Oke, kita ke kesimpulan. Awalnya saat belum mencoba HP ini, saya skeptis kalau Poco X3 NFC hanya ditujukan untuk para power user atau gamer, sehingga mereka melupakan target pasar lain seperti saya yang sebenarnya nggak terlalu suka main game di HP. Tapi ternyata anggapan saya salah, karena Poco X3 NFC tetap berusaha ngasih hal yang terbaik untuk berbagai lini konsumen. Sebut saja HP ini masih ada IR Blaster untuk remote AC, TV, atau sebagainya. Nyaman banget buat saya yang kaum rebahan ini. Terus sesuai namanya, HP ini juga dilengkapi fitur NFC buat isi saldo e-money tanpa harus keluar rumah cari Indomaret. Kenyamanan di sektor lain kayak kamera, ketahanan baterai, fitur fast charging, dan audio juga sudah sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Palingan cuma di desain aja yang kelihatan biasa banget. Tapi ya kalau desain HP-nya juga bagus, harganya juga nggak akan semurah ini. So overall Poco X3 NFC buat saya adalah salah satu HP mid-range terlengkap dan terbaik untuk saat ini. Selama stoknya mudah didapat tentunya. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!